Pak Wi, saya coba 1 bulan ini time frame M5 dengan teknik kombinasi, analisa teknikal dan indikator moving average periode 9. Oke. Selama itu sering profit walaupun kecil, menurut pengalaman Pak Wi gimana? Oke, periode 9 boleh, tapi kalau bisa time frame-nya yang kecil juga sesekali dilihat time frame yang besar, karena time frame kecil ini biasanya banyak bias. Tapi dengan menggabungkan dengan moving average periode 9 minimal bisa menjadi petunjuk. Boleh saja, asalkan nyaman dan menghasilkan, jalankan saja ya. Saya dulu berpengalaman dengan moving average 12-13 time frame M5 dan M15, tapi kita tidak bisa tinggi-tinggi targetnya tidak bisa panjang-panjang, tapi potensinya besar kita dapat ya. Bedanya kita dapatnya kecil-kecil ya. Kecil kalau kita naikkan lotnya juga lumayan, boleh saja, dan itu ada potensi juga di sana. Oke, mungkin yang lain ada mau disampaikan kembali sambil kita melihat di update-nya. Di time frame M15 sudah berganti candle. Di time frame M15 sudah berganti candle dengan rejeksinya. Oke, dengan rejeksinya. Tadi kita tandai areanya di 1948, ini tidak mampu ditembus. Mencoba untuk menembus tapi gagal, ditutup di bawah. Maka nanti kita bisa menunggu petunjuk berikutnya. Petunjuk ini dari sini. Kalau ini merah, maka ada petunjuk dia bergerak turun. Tapi merahnya karena ini panjang, maka setidaknya harus tengah atau melewati di sini. Kenapa? Karena ini kuat sekali bayarnya. Kalau misalnya kita sudah siap, tidak masalah. Sudah yakin misalkan di sini muncul triggernya ya, muncul merah dengan kuatannya atau muncul pola yang betul-betul kita sudah berpengalaman lakukan, ya tidak masalah. Entry saja. Tidak usah takut salah. Yang penting kita batasi ruginya di mana. Kalau kita entry langsung dibatasi ruginya di mana. Sejauh kerugian itu kita batasi dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, tingkat kecemasan kita dan modal kita, ya tidak masalah. Jadi jangan takut salah. Selama Anda takut salah untuk entry, selama itu pula tidak akan tahu kita bagaimana banyak belajar dari kesalahan nanti. Karena tanpa mencoba, tanpa kita praktek, yang ada banyak teori. Teori itu kalau terlalu banyak, tidak banyak praktek, maka jadi fobia, ketakutan. Mau entry juga takut berbalik, takut salah dan sebagainya. Padahal dalam dunia trading itu yang dibutuhkan mental yang kuat. Selain bekal yang kuat, bekal ilmu, bekal pengalaman, juga mental yang kuat. Kalau mentalnya tidak kuat, ambruk di tengah jalan. Jadi mau entry ini nunggu lagi, ini nunggu lagi. Begitu konfirmasi sudah lewat, kita masuk, selesai, berbalik. Harusnya sudah dapat untung, akhirnya malah ketinggalan sudah. Juga jangan terlalu buru-buru, ya betul-betul kita ukur lah. Kita sesuai pengalaman kita ukur. Kalau kita anggap ini sudah lebih cukup, maka coba untuk diterapkan. Termasuk resikonya kita hitung. Kita hitung resiko yang sudah kita rencanakan di awal. Ada banyak cara. Jadi resiko itu tidak harus dengan ketahanan 20.000, 10.000. Enggak. Kita bisa melihat dari sisi resiko ya. Dari sisi yang berapa yang kita mau rugikan ketika betul-betul berbalik. Nah, kalau kita menggunakan harian atau intraday, itu kira-kira kalau kita rugi itu sejauh mana jaraknya? Berapa pips kira-kira? Pengalaman kita lebih enak gitu ya. Kalau misalkan kita mampunya 300 pip ini atau 300 poin ya, 300 pergerakan ini kita sudah berat ya, maka ambil angka ini. Nanti akan ketemu dalam pengalaman perjalanan kita itu, nanti akan menemukan oh ternyata 300 terlalu kecil, naikkan lagi 400. Targetnya misalkan 500, oh 500 ini agak kurang misalkan, naikkan jadi 600 dan sebagainya. Yang penting selama dalam perjalanan pengalaman kita, itu kita bisa menjangkaunya. Kalau target kita per transaksi hanya mampu misalkan 100 ya, 10 pip atau 100 pergerakan itu, maka lakukan saja. Resikonya bagaimana? Ya karena terlalu kecil ya resikonya buat yang sama, terlalu kecil. Maka kalau kecil ini biasanya scalping, kita cepat entry exit ya. Tidak usah pakai SL kalau terlalu kecil. Tidak nutut nanti ya, kita hitung aja dari sisi kerugian. Kalau kita rugian 100, 0,1 berarti plusnya 10, minusnya 10 gitu aja. Kalau rugi 10 kita close, mendekati angka 10 kita close. Nah sekarang mungkin kita lebih bingung menghadapi
atau meresikokan ya. Kalau keberanian saya yakin banyak yang berani ya. Resiko kita ambil begini misalnya ya. Saya hanya mampu menahan pergerakan itu sekitar 500 atau kita batasi saat bergerak rugi itu maksimal 500 saja. Jadi kalau 1970 500 itu 1975. Jadi basis untuk emas itu 100. Ya, kontrak size-nya adalah 100 unit. Jadi kalau 100 kalau saya sampaikan 500 ini berarti dari 70 menuju 75 atau biasa disebut dengan 50 pips. Orang menyebut 500 pipet ya. Saya tetap menyebut 500 ya, 500. Kadang saya sebut 500 pip biar gampang aja. Kalau 500 ini kita resikokan, maka kita tinggal membagi saja. Modal kita $1.000 ya, modal kita $1.000. Kemudian kita pakai lot berapa atau kita pakai perhitungan ketahanan berapa. Kita misalnya menggunakan lotnya 0,1 misalkan, tidak masalah. Kita batasi maksimal 500 ini dari $50. Toh juga masih jauh dari modal kita. Ya. Masih aman sekali ya. Kalau kita hitung ini dari sisi persentase, memang kita per transaksi 2%. Jadi 2% itu $20. 2% itu $20. Kalau misalnya kita per transaksi 500 tadi rugi kita, berarti 20 itu dibagi 500. 20 kita bagi dengan 500. Kita menggunakan lotnya bukan 0,1 ya, tapi 0,04. Kita gunakan 0,04. Mana yang kira-kira menurut kita cocok? Tidak ada perhitungan pasti, tidak ada rumus yang pasti kita menghitung bagaimana kita menentukan lot. Nah, kenapa kita menggunakan ketahanan? Biar mempermudah teman-teman yang baru mengikuti, yang baru terjun dunia trading, minimal ada perhitungan. Dan itu dijamin aman kalau kita betul-betul menjalankan. Oke, kita kembali ke marketnya, mendekati pergantian candle di time frame H1, M5, M15 semuanya akan berganti. Oke, ada lagi ini Bang. Saya coba untuk lihat. Oke, ini maksudnya apa ini? Mungkin saya bisa lihat M15 saya kok beda ya. M15 beda. Oke, saya coba lihat ya. M15 nya bedanya apa di sana? Saya kurang paham ya. Satu yang membedakan, satu bisa jadi dari segi broker ya, dari sisi broker mungkin berbeda juga mempengaruhi ya. Kedua ya, yang biasa mempengaruhi adalah brokernya, karena tiap broker dia punya kebijakan sendiri untuk menentukan. Yang jelas pergerakan tidak terlalu beda jauh ya. Kalau bisa jauh berarti ada yang tidak beres. Yang berbeda biasanya yang belakang, 29 ke 30, 29 ke 25 itu masih normal. Kalau harga terakhirnya sama ya tidak masalah. Oke, kita tunggu jelang pergantian candle ya. Di time frame H1 ini rejeksinya cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat di H1 langsung ketemu. Di H1 penolakannya cukup besar. Jadi yang tadi kita sampaikan ada potensi untuk bergerak ke bawah. Ya, namun demikian kalau kita lihat dari 3 menit terakhir sangat tidak mungkin menghabiskan warna hijau. Juga tidak mungkin memakan bergerak ke atas kembali ke titik tertingginya.